keindahan imamat, karunia khusus yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kebaikan kolektif, kebaikan banyak orang. Setelah kita melihat konteks dan tantangan di mana kita dibentuk saat ini, di mana kita hidup saat ini, kemudian mencoba meningkatkan kesadaran kita tentang betapa indahnya karunia imamat yang kita terima di dalam refleksi pertama kemarin. Kita coba lanjutkan hari ini dengan refleksi kedua, arti dan pesona imam menurut piktografi Ibrani kuno. Alasan saya masuk kepada bagian ini, Monsinyur dan para romo sekalian, pertama-tama untuk memberikan satu dua hal mungkin bukan sama sekali baru bagi para romo, tapi setidaknya mempengaruhi kita secara psikologis untuk tertarik merenungkan tentang siapa kita, apa arti imamat kita, apa arti keberadaan kita sebagai imam, dan pesona imamat atau imam itu terletak di unsur apa sebetulnya. Bagian ini, dalam refleksi kedua ini, saya akan coba memberikan pertama-tama sesuatu yang berkaitan dengan informasi. Kemudian pada level kedua saya akan coba menunjukkan sesuatu yang bersifat reflektif, dengan harapan kita digerakkan untuk menemukan esensi atau arti terdalam dari karunia imamat yang kita terima. Izinkan saya untuk membuat renungan ini berdasarkan huruf-huruf yang membentuk kata imam yang digunakan Tuhan ketika dia menginstitusionalisasikan imam atau imamat pada zaman Musa. Seperti kita katakan kemarin, apapun masalah, apapun tantangan yang kita hadapi hari ini, yakinlah bahwa imam dan imamat akan tetap awet dan tahan banting, dalam tanda petik ya. Mengapa? Karena imamat itu adalah karunia. Imamat adalah pemberian Roh Kudus, bukan hanya terhadap gereja, tapi juga kepada dunia. Karena itu dia akan terus awet hingga kapanpun. Ketika Allah menginstitusionalisasikan imamat pada zaman Musa dan Harun. Maaf ya, Monsinyur, saya menyebut nama Harun. Saya mohon maaf kalau tidak terlalu sopan di hadapan Monsinyur. Tapi apa yang saya ingin katakan adalah ketika Tuhan menginstitusionalisasikan imamat pada zaman Musa dan Harun, dia itu berulang kali mengucapkan kata imam. Atau dalam bahasa Ibrani modern itu disebut dengan kohen. Kata kohen ini di dalam sistem linguistik orang Yahudi itu terdiri dari 3 konsonan utama. Huruf K, huruf H, dan huruf N. Pada zaman Musa dan pada zaman Harun, kata kohen ini ditulis dalam bentuk piktogram berikut ini, di dalam bentuk huruf bergambar berikut ini, seperti yang para romo lihat di dalam di screen. Piktogram atau piktografi huruf bergambar ini disusun mulai dari kanan ke kiri, juga dibaca dari kanan ke kiri. Mari kita lihat arti imam atau arti imamat, keindahan imamat dari 3 huruf yang membentuk nama imam. Dari 3 huruf yang membentuk kata imam. Mari kita lihat huruf pertama. Huruf pertama digambarkan dalam bentuk telapak tangan.
seperti para Romo lihat di screen, seperti telapak tangan, juga dalam rupa sebuah piala kalau para Romo perhatikan. Jadi ini huruf bergambar, ini adalah huruf K dalam alfabet kita, huruf K, digambar dalam bentuk telapak tangan, juga dalam rupa sebuah piala. Huruf bergambar ini, mohon maaf, huruf-huruf Ibrani yang ada sekarang hanya perubahan kelima atau keempat dari perubahan bentuk huruf di dalam sejarah mereka. Yang pertama itu adalah huruf-huruf bergambar seperti yang kita miliki sekarang ini di screen, seperti yang para Romo lihat di screen sekarang. Huruf bergambar ini ditransliterasikan ke dalam Ibrani modern, Ibrani saat ini, menjadi huruf kaf, disebut kaf, atau dalam alfabet kita huruf K. Secara harafiah, huruf bergambar ini berarti menunduk atau lekukan, membungkuk. Juga berarti terbuka, dalam arti mengizinkan atau memberikan kepada seseorang kesempatan atau kemungkinan baru. Jadi itu kurang lebih arti dari huruf pertama yang membentuk kata imam. Gambarkan dalam bentuk telapak tangan yang terbuka dan dalam rupa sebuah piala. Dengan bentuk itu saja para Romo sudah bisa membayangkan imam itu adalah satu jabatan liturgis sakramental yang dekat kaitannya dengan piala. Huruf ini sekali lagi berarti membungkuk atau menunduk. Nanti kita lihat apa arti spiritual dan makna teologis di balik huruf ini. Atau juga berarti lekukan. Huruf ini juga kadang-kadang diterjemahkan dengan terbuka. Dalam arti mengizinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melihat atau mendapat kemungkinan atau kesempatan yang baru. Ini huruf pertama yang membentuk nama kita sebagai imam. Huruf kedua para Romo, seperti para Romo lihat di screen, digambarkan dalam bentuk figur seseorang yang merentangkan tangannya keluar dan ke atas sambil menunjukkan sesuatu yang mengagumkan. Jadi huruf kedua digambar dalam bentuk seseorang atau figur seseorang yang merentangkan tangannya keluar dan ke atas sambil menunjukkan sesuatu yang mengagumkan. Dengan bentuk huruf ini saja para Romo sudah bisa membayangkan bahwa imam itu adalah seseorang yang juga gerakan liturgisnya serupa ini. Tadi dalam bentuk piala, tentu telapak tangan terbuka. Huruf kedua yang membentuk nama kita sebagai imam adalah figur yang merentangkan tangan keluar dan ke atas dan menunjukkan sesuatu yang mengagumkan. Huruf ini, huruf bergambar ini, atau dalam istilah kamus kita piktografi, ditransliterasikan ke dalam Ibrani modern menjadi huruf He. He. Atau dalam alfabet kita huruf H. Recording in progress. Sebentar para Romo ada ini. Sorry, sebentar ya. Ada. Iya Romo, tidak apa-apa. Ada ini. Trouble deh. Iya, sebentar ya. Ada satu teks yang muncul di sana tentang pertemuan yang sedang direkam. Saya mau keluar dulu dari itu ya, sebentar ya. Oke, sekarang. Oke Romo, maaf ya, Monsinyur maaf, trouble dikit. Jadi ini huruf kedua yang membentuk nama kita sebagai imam, huruf H. Secara harafiah, huruf bergambar ini berarti melihat atau lihatlah sambil menunjukkan sesuatu
yang mengagumkan untuk diperhatikan orang. Jadi huruf ini sebetulnya artinya dapat dijelaskan dalam bentuk tindakan, memperlihatkan sesuatu yang mengagumkan dan mengajak orang untuk memandang hal yang mengagumkan tersebut. Huruf ini juga berarti menarik nafas dalam-dalam. Menarik nafas dalam. Nanti kita lihat apa konsekuensi dari makna literer huruf-huruf ini terkait dengan jabatan dan pelayanan kita sebagai imam. Kita lihat huruf yang ketiga, huruf yang terakhir. Saya katakan tadi ada 3 konsonan. Kata kohen itu terbentuk dari 3 konsonan, K, H, dan N. N terakhir. Ada 2 bentuk N dalam huruf Ibrani. Huruf terakhir digambarkan dalam bentuk benih atau dalam bahasa Latin itu semen. Gambarnya dalam bentuk benih. Ditransliterasi ke dalam Ibrani modern menjadi huruf Nun atau N di dalam alfabet kita. Secara harafiah, huruf bergambar ini berarti melanjutkan atau menciptakan hidup baru, sebagaimana benih merupakan awal hidup yang baru. Jadi menciptakan atau melanjutkan hidup sebagaimana benih merupakan awal dari hidup yang baru. Huruf ini juga berarti anak atau ahli waris. Kalau para Romo perhatikan, bentuk huruf ini sebetulnya seperti semen, seperti sperma. Itu ada kaitannya dengan sifat regeneratif. Berarti anak atau ahli waris, sebab anak menjamin regenerasi kehidupan keluarga. Mari kita lihat berdasarkan 3 huruf Ibrani kuno ini, makna keberadaan kita sebagai imam. Menurut saya, makna-makna keberadaan seorang imam yang digambarkan di dalam perjanjian lama melalui 3 piktogram ini masih sangat relevan untuk kita, terutama untuk memahami dengan baik esensi hidup seorang imam. Setelah kita melihat huruf-huruf tadi, kata imam itu bermakna kurang lebih seperti berikut ini. Atau imam, menjadi imam itu berarti 1, menunduk atau membungkuk, melihat dengan vision yang jelas, memiliki vision yang jelas, dan melanjutkan atau menciptakan hidup baru. Jadi berdasarkan makna huruf bergambar tadi, menjadi imam berarti menjadi orang yang menunduk, membungkuk, menjadi orang yang memiliki vision yang jelas, visioner, dan menjadi orang yang melanjutkan hidup baru, menciptakan hidup baru. Ketiga pengertian ini menunjukkan dengan cukup jelas sekali lagi esensi panggilan kita sebagai imam. Juga menunjukkan kebajikan-kebajikan dasar atau keutamaan-keutamaan dasar yang harus kita hidupi sebagai seorang imam. Mari kita lihat yang pertama, imam yang menunduk atau membungkuk. Saya tidak mengatakan imam yang menunduk itu adalah harus imam tua ya, dalam arti yang sudah membungkuk bentuk tubuhnya. Tapi ini memiliki makna spiritual dan teologis di balik pengertian-pengertian ini. Mari kita lihat imam yang menunduk atau membungkuk. Membungkuk atau menunduk, para Romo, menundukkan badan adalah sikap rohani atau ritual yang menunjukkan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Di dalam Regula Santo Benedictus ada satu bab yang dipersembahkan secara khusus terkait arti kerendahan hati.
Dia menunjukkan 12 tingkat kerendahan hati. Di tingkat pertama, yang tingkat paling tinggi dari kerendahan hati menurut dia adalah takut akan Allah. Takut akan Allah berarti sikap selalu menyembah Tuhan. Ada dua jenis ketakutan. Ketakutan yang pertama itu disebut ketakutan horor. Ketika kita takut dengan takut setan atau takut COVID-19, itu adalah ketakutan horor. Tapi ada ketakutan yang kedua yang sangat spiritual sifatnya, ketakutan veneror. Dari bahasa Latin veneror, ketakutan yang mengundang kita untuk menyembah, menunduk di hadapan Tuhan. Menurut Santo Benediktus, di tingkat yang paling atas, kerendahan hati itu adalah ketakutan akan Allah. Jadi kalau para Romo, Monsinyur dan kita sekalian memiliki sikap takut akan Allah, berarti kita sudah mencapai level tertinggi dari kerendahan hati. Menurut Presbyterorum Ordinis nomor 15, kerendahan hati dan ketaatan merupakan kebajikan-kebajikan dasaria seorang imam. Saya sangka para Romo sangat menghafal nomor-nomor ini karena terkait dengan hidup para imam, hidup kita ya sebagai imam. Di dalam nomor 15 dikatakan, para Bapak Konsili Vatikan II katakan, kerendahan hati dan ketaatan merupakan keutamaan-keutamaan, nilai-nilai atau kebajikan-kebajikan dasaria seorang imam. Di dalam tradisi monastik di dalam tradisi monastik para Romo, seperti saya katakan tadi dari Santo Benediktus, kerendahan hati tidak hanya takut akan Allah. Menurut Santo Benediktus, tingkat yang ke-12 dari kerendahan hati, kalau tadi nomor 1 adalah takut akan Allah, tingkat yang paling akhir adalah sikap menunduk, selalu menunduk ke tanah, selalu membungkukkan badan, selalu memandang ke tanah, dan menganggap bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Jadi di dalam tradisi monastik, juga di dalam tradisi gereja ya, umumnya ya, kerendahan hati itu digambarkan selalu dengan sikap menundukkan badan, memandang ke tanah. Saya sangka ini bukan hal baru untuk para Romo. Kata Latin humilitas atau humilitatis berasal dari akar kata humus, yaitu endapan yang menimbulkan kesuburan. Kerendahan hati menyuburkan hidup kita di hadapan Tuhan dan sesama. Menunduk ke tanah berarti memandang kepada esensi kita sebagai orang yang diciptakan dari tanah. Kita adalah makhluk mulia dalam kerapuhan kita. Nanti kita renungkan tentang itu. Menunduk ke tanah itu bukan sikap yang menunjukkan kekalahan di hadapan orang lain. Membungkukkan badan adalah sikap rohani, ritual, tanda kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Dan kerendahan hati itu adalah humus yang menyuburkan kehidupan kita sebagai imam di hadapan Tuhan dan sesama. Menarik sekali bahwa di Taman Getsemani, kerendahan hati dan ketaatan Yesus itu digambarkan dengan piala para Romo. Seperti huruf pertama yang membentuk nama kita sebagai imam. Kerendahan hati Yesus dan ketaatannya kepada Bapa digambarkan dengan piala. Kerendahan hati adalah esensi hidup seorang imam. Imam adalah piala. Tetapi bukan karena imam selalu merayakan ekaristi menggunakan piala. Imam adalah piala karena piala adalah simbol kerendahan hati dan ketaatan kepada Bapa. Yesus mengatakan,
Bapa, kalau boleh, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Tapi pada saat itu Bapaknya diam saja, dan dia menafsirkan silensium Allah itu sebagai jawaban negatif, dalam arti tidak. Karena itu Yesus untuk kedua kalinya mengatakan, kalau piala ini tidak dapat berlalu daripadaku, lakukanlah menurut apa yang kamu mau. Ini adalah ungkapan dari kerendahan hati Yesus dan ketaatannya kepada Bapa. Dan kerendahan hati serta ketaatan itu digambarkan dalam bentuk piala. Imam adalah piala. Imam adalah personifikasi dari ketaatan kepada Tuhan. Imam adalah personifikasi dari kerendahan hati di hadapan Allah. Imamat kerap kali membawa kita ke Getsemani. Kita banyak kali dibenci, dicaci maki, dicemooh, didiami oleh karena apa yang kita katakan dan apa yang kita buat. Oleh karena orang tidak menyukai kita sebagai imam. Mungkin kata-kata kita melukai mereka. Dan semua ini, status kita sebagai imam para romo, kerap kali membawa kita ke Getsemani. Seperti Yesus, tetapi ingatlah bahwa Getsemani hanyalah perhentian menuju kemenangan salib. Kita memang dipanggil sebagai orang yang selalu dekat dengan piala. Dekat dengan piala berarti orang yang selalu menghidupi nilai terdalam dari Getsemani. Getsemani adalah perhentian menuju kemenangan salib. Penderitaan atau kesulitan yang kita alami para romo, Monsinyur, sebagai akibat dari ketaatan dan komitmen menghidupi imamat, merupakan jalan menuju kesempurnaan persembahan diri di Bukit Golgota. Kita adalah piala, dan piala itu tidak dapat berlalu dari kita. Percayalah, penderitaan kita sebagai imam, kalau para romo menghadapi kesulitan-kesulitan itu hanyalah perhentian menuju kemenangan di Bukit Golgota. Ini adalah kenyataan yang paling mistis dari jabatan kita sebagai imam. Kenyataan mistis atau spiritual ini digarisbawahi secara jelas oleh bentuk huruf bergambar yang disebut dengan kaf tadi. Tangan yang terbuka dalam bentuk piala. Kita dipanggil untuk siap menerima dengan penuh kerendahan hati rancangan Tuhan. Rancangan yang Tuhan siapkan untuk kita. Kita dipanggil untuk menghidupi apa yang Yesus katakan di Getsemani. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Kita dipanggil untuk menghidupi ketaatan dan kerendahan hati ini. Dan semua kebajikan ini digambarkan dalam bentuk piala. Seperti yang terukir di dalam huruf pertama dari nama kita sebagai imam. Kalau para romo perhatikan dengan baik, kata-kata Yesus tadi di Taman Getsemani sangat mirip dengan kata-kata ibunya ketika ia berdialog dengan malaikat Gabriel. Yesus katakan di Getsemani, terjadilah kehendakmu, atau jadilah kehendakmu. Kata-kata itu sebenarnya ada perulangan dari apa yang diucapkan Maria ketika dia berdialog dengan malaikat Gabriel. Terjadilah padaku menurut yang kau katakan itu. Dengan kata lain para romo, kata-kata yang diucapkan Yesus di akhir hidupnya sama dengan yang diucapkan ibunya di awal hidupnya. Dan kata-kata ini sama-sama memperlihatkan kerendahan hati dan ketaatan kepada Tuhan. Dan ketaatan itu digambarkan sekali lagi dalam bentuk piala. Imamat adalah seni meminum cawan Tuhan.
Nah, kita tidak bisa menghindari itu. Imamat adalah seni minum cawan Tuhan. Jadi jangan cemas para romo atau monsinyur kalau jabatan kita, panggilan kita sebagai imam atau sebagai uskup membawa kita ke Getsemani. Itu adalah ekspresi mistis tertinggi dari keberadaan kita sebagai imam ketika kita minum dari cawan Tuhan. Dan huruf pertama nama kita sebagai imam, huruf K menggambarkan dengan sangat jelas dimensi mistis atau spiritual ini. Yang kedua, imam yang melihat dengan vision yang jelas. Saya katakan tadi huruf kedua digambarkan dalam bentuk figur seseorang yang merentangkan tangannya keluar dan ke atas sambil memperlihatkan sesuatu yang mengagumkan. Dan mari kita lihat imam yang melihat dengan vision yang jelas. Imam memiliki perspektif, memiliki vision, memiliki cara pandang kenabian yang mengarahkan pandangan umat kepada Allah Maha Agung, sesuatu yang mengagumkan. Seperti bentuk huruf bergambar kedua yang kita katakan tadi. Seperti piktografi Hay, huruf kedua, merentangkan tangan keluar dan ke atas, merupakan gerakan ritual imam yang dengannya mengarahkan pandangan umat kepada keagungan dan keindahan Tuhan. Jadi kita ini secara alamiah, panggilan kita itu sebenarnya terarah kepada fungsi ini, mengarahkan pandangan umat kepada keagungan dan keindahan di Tuhan, menggerakkan tangan kita keluar dan ke atas dan menunjukkan bahwa Tuhan itu maha indah dan maha agung. Seni menjadi seorang imam itu terletak pada aspek-aspek semacam ini. Tugas pengudusan yang diemban seorang imam tercakup dalam peran ritual liturgis yang menunjukkan secara sakramental wajah Allah kepada gereja menurut Presbyterorum Ordinis nomor 5. Tugas kenabian, tugas pengudusan, dan tugas penggembalaan ini sekali lagi bukan sesuatu yang mudah para romo. Tugas kenabian kita, tugas pengudusan, dan tugas penggembalaan itu bukan sesuatu yang mudah. Kita kadang-kadang kecewa, kita kadang-kadang frustrasi, stres, karena banyak dan rumitnya masalah-masalah pastoral yang kita hadapi di paroki atau di keuskupan, di tempat kita berkarya. Berhadapan dengan kesulitan-kesulitan semacam ini, kita perlu menarik nafas dalam-dalam dan menarik nafas yang panjang. Huruf kedua tadi saya katakan para romo juga berarti menarik nafas dalam-dalam. Selain berarti melihat sambil menunjukkan sesuatu yang indah, mengagumkan, huruf kedua juga berarti menarik nafas dalam-dalam. Teknik sederhana ini sangat sehat. Kalau kita berhadapan dengan persoalan-persoalan yang mungkin rumit sekali untuk diatasi di tempat kita berkarya, tariklah nafas dalam-dalam. Teknik sederhana dan sehat ini merupakan salah satu makna penting dari huruf kedua yang membentuk nama kita. Yesus sendiri juga menggunakan teknik-teknik sederhana dan sehat ini tatkala ia mengalami kesulitan dalam karya misi. Kalau para romo lihat di Injil Markus bab 7, bab 8, Yesus itu menarik nafas dalam-dalam. Menarik nafas dalam atau dalam-dalam, nafas panjang, membuat tubuh kita lebih santai dan pikiran kita lebih tenang dan positif. Penelitian-penelitian saintifik para romo menunjukkan bahwa menarik nafas dalam-dalam itu membantu menyegarkan tubuh kita dan pikiran kita. Kita menjadi lebih santai dan pikiran kita menjadi lebih tenang dan positif. Menarik nafas panjang membuat darah kita lebih bersih dan memiliki oksigen yang lebih banyak. Ketika Yesus berhadapan dengan persoalan-persoalan pastoral di zamannya, dia itu mengalami kekecewaan, juga kemarahan.
Dan di dalam situasi itu, dia menarik nafas panjang, menarik nafas dalam-dalam. Dan itu adalah teknik sederhana untuk menyegarkan kembali pikiran dan membuat segalanya dipandang dari sisi positif. Hal-hal semacam ini saya sangka sesuatu yang sangat sederhana tapi sangat perlu kita hidupi sebagai imam. Sudah pasti kita mengalami persoalan-persoalan yang mahal rumit di dalam karya pastoral kita. Inilah teknik sederhana yang digambarkan melalui huruf kedua dari nama kita sebagai imam. Dengan mengulang-ulangi teknik sederhana dan sehat ini, kita itu menjadi lebih segar dan kita bisa berpikir lebih positif. Selain itu, menarik nafas dalam-dalam para romo juga memberikan keseimbangan pada emosi atau perasaan yang pada akhirnya membantu mengurangi stres dan lain sebagainya. Kalau kita memahami dengan baik teknik-teknik ini, stres itu diperkurang dan hidup kita itu menjadi lebih positif. Semua kenyataan ini telah menjadi bagian dari hidup seorang imam yang digambarkan melalui huruf kedua, yaitu huruf He. Di atas segalanya, imamat adalah seni memperlihatkan keindahan Tuhan kepada dunia. Ketika kita merentangkan tangan kita keluar dan ke atas, kita menunjukkan atau memperlihatkan keindahan Tuhan kepada dunia. Dan itu adalah panggilan seorang imam. Arti menjadi imam. Yang ketiga, imam sebagai benih hidup baru. Para romo, ingat huruf ketiga yang membentuk kata imam adalah huruf nun. Huruf nun atau N di dalam alfabet kita. Huruf ini digambarkan dalam bentuk benih atau semen. Dari bentuk itu kita dapat menafsirkan bahwa imam adalah benih hidup baru. Piktografi nun atau huruf bergambar yang disebut nun dilukiskan dalam bentuk semen, menggambarkan esensi panggilan kita sebagai orang yang meregenerasi hidup, sebagai orang yang menimbulkan kegairahan hidup yang baru. Imam adalah karunia vital. Karunia vital itu dari kata vita, artinya hidup. Karunia vital artinya diberikan Tuhan untuk tujuan mendatangkan kehidupan bagi orang-orang yang kita layani. Imamat adalah kehidupan. Jadi imamat itu bukan satu jabatan yang kita miliki sebagai akibat dari tabisan. Imamat jauh lebih dari itu adalah kehidupan. Imamat adalah kehidupan. Menjadi imam adalah menjadi benih kehidupan. Imamat kita adalah kehidupan. Mari kita lihat. Beberapa tahun lalu, Monsinyur dan teman-teman Romo, seorang teman saya meninggalkan imamatnya karena beberapa alasan. Teman sangat dekat, dan dia akhirnya meninggalkan imamatnya karena beberapa alasan yang mendalam ya. Tidak lama berselang, ia berkata kepada saya sambil menangis. Dia katakan seperti ini. Romo Gusti, rasanya saya ini sudah mati. Meninggalkan imamat seperti meninggalkan hidup. Apa yang dia katakan ini, Romo, mengingatkan saya tentang arti keberadaan kita sebagai imam yang digambarkan melalui huruf terakhir. Kita ini adalah benih kehidupan dan imamat itu adalah kehidupan. Kalau imamat adalah panggilan yang diperuntukkan secara khusus untuk kita, meninggalkannya berarti meninggalkan Tuhan yang telah merancangkan panggilan tersebut untuk kita. Sekali lagi, imamat adalah kehidupan. Imamat bukan sekadar jabatan sebagai akibat dari tabisan imamat. Imamat adalah kehidupan dan meninggalkan imamat sama artinya meninggalkan kehidupan.
Tuhan memperuntukkan imamat itu secara khusus untuk masing-masing kita. Itu karunia istimewa, tidak diberikan kepada banyak orang, hanya untuk kita. Meninggalkannya sama dengan meninggalkan kehidupan. Meninggalkan Tuhan yang merancang kehidupan. Melalui perumpamaan tentang anak yang hilang, para Romo, salah satu perumpamaan yang sangat terkenal di Perjanjian Baru. Melalui perumpamaan tentang anak yang hilang, kita diingatkan bahwa meninggalkan Bapa sama artinya dengan kematian. Ketika anak bungsu itu kembali, ayahnya katakan, ambil segera cincin, sepatu, kemudian pakaian yang baik, dan sembelikanlah domba yang gemuk, sebab anak ini sudah mati dan dia hidup kembali. Meninggalkan rancangan yang secara khusus dibuat Tuhan kepada kita, yaitu rancangan imamat, sama dengan meninggalkan Tuhan. Dan meninggalkan Tuhan berarti kehilangan kehidupan. Sekali lagi, imam dan imamat adalah benih kehidupan, adalah kehidupan. Melalui perumpamaan tentang penabur di dalam kitab suci juga, kita juga diingatkan bahwa meskipun semua benih pada dasarnya baik, produktivitasnya tetap berbeda-beda. Semua kita diberikan karunia imamat, para Romo. Semua kita diberikan karunia imamat. Tetapi produktivitas dari benih imamat atau benih kehidupan sebagai akibat dari imamat itu pada kita itu berbeda-beda untuk setiap orang. Itu berbeda-beda. Romo Indro misalnya dikaruniai produktivitas dalam memahami hukum gereja. Monsinyur dikaruniai produktivitas dalam hal filsafat dan teologi. Begitu juga para Romo yang lain. Produktivitas kita itu berbeda-beda. Meskipun imamat itu sama. Melalui perumpamaan ini kita memahami bahwa ada dari kita yang mungkin berbuah lebih banyak. 100 kali lipat. Ada yang berbuah mungkin 60 kali lipat. Ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 10 kali lipat. Saya berbuah 2 kali lipat saja. Jadi produktivitas kita berbeda-beda. Mengapa? Karena imamat itu tergantung dari bagaimana kita menghayatinya. Jadi produktivitas imamat tergantung bagaimana masing-masing kita menghayati itu. Imamat adalah kehidupan, benih yang hidup. Apakah imamat kita benar-benar menjadi benih hidup yang sangat produktif, yang menghasilkan banyak buah? Itu tergantung kita sebetulnya. Tuhan ketika memberikan karunia imamat ini, dia tidak pernah mengurangi kemampuan manusiawi kita untuk mengembangkan karunia yang kita miliki ini. Jadi jangan cemas para Romo kalau produktivitas kita berbeda-beda. Imamat kita tetap sama dan kita tetap menghidupi apa yang menjadi esensi dari panggilan kita. Kita ini adalah benih kehidupan. Kita ini adalah kehidupan. Potensi dan vitalitas setiap benih berbeda-beda, para Romo. Semua kita imam, tapi potensi dan vitalitas kita itu berbeda-beda. Tapi vitalitas di sini tidak tergantung apakah kita sakit atau sehat. Apakah kita masih muda atau sudah tua. Tidak tergantung pada itu. Tergantung dari bagaimana kita memahami dan menghayati sungguh imamat kita. Kalau produktivitas kita diukur dari segi usia atau diukur dari segi sehat dan sakit, mungkin kita ini sudah membuang romo-romo yang sudah tua ke tempat pengasingan. Jadi produktivitas kita tidak diukur dari apa yang kita lakukan. Produktivitas kita tidak diukur dari doing, tapi being. Diukur dari siapa kita dan bagaimana kita menghayati imamat kita. Potensi dan vitalitas kita dibantu, sebetulnya dibantu tergantung pada siapa kita dan bagaimana kita menghayati imamat kita sesungguhnya. Kita mungkin dididik di seminari yang sama, belajar ilmu-ilmu yang sama,
berkarya di keuskupan yang sama, dibimbing oleh uskup yang sama, dan selanjutnya. Namun produktivitas kita tetap berbeda satu sama lain. Mengapa? Karena potensi dan vitalitas setiap kita juga berbeda-beda. Imamat adalah seni memperlihatkan keindahan dan produktivitas kehidupan di hadapan Tuhan dan di dalam dunia. Kita dipanggil sebagai benih hidup. Hidup kita, kata-kata kita, pelayanan kita seharusnya menimbulkan hidup. Keberadaan kita seharusnya menimbulkan satu gairah kehidupan pada orang-orang yang kita layani. Karena esensi kita sebagai imam memang sebagai benih kehidupan. Sebagaimana digambarkan oleh piktografi terakhir yang membentuk nama imam. Yakni piktografi Nun. Ketiga makna dasar imam yang baru kita renungkan ini para Romo, mempertegas keindahan karunia imamat yang kita terima. Menjadi imam adalah seni, sebab merupakan perwujudan estetis inspirasi ilahi. Kita dipilih, kita dikhususkan, dan dikuduskan oleh dan bagi Tuhan. Seperti kemarin yang tertera pada Patam Harun, dikhususkan, dikuduskan bagi Tuhan. Ini adalah satu perwujudan dari seni ilahi. Meskipun demikian para Romo, meskipun esensi kita, meskipun menjadi imam adalah seni atau perwujudan inspirasi ilahi, kita ini adalah karya seni yang dibentuk dari tanah liat. Kita ini adalah makhluk-makhluk rapuh. Kita ini indah tetapi rapuh. Kita ini rapuh tetapi indah. Sebagaimana diilustrasikan dalam piktografi Hei, huruf kedua para Romo, imam adalah seseorang dan bukan sesuatu. Ia berdaging dan bertulang. Ia tidak kuku seperti baja. Mungkin kita katakan Romo, Tuhan, jika Tuhan mau buatlah diri saya dari baja yang terbaik supaya saya menjadi sangat kukuh. Atau buatkanlah saya dari kayu yang paling bagus. Kita tidak bisa mengatakan itu. Kita diciptakan Tuhan dari tanah. Kita ini adalah karya seni yang diciptakan dengan tujuan tertentu dari material yang rapuh. Imam pada saat yang sama menampilkan keindahan Tuhan, juga kerapuan insani. Dan aspek-aspek ini teman-teman sangat dipengaruhi oleh 3 keadaan dunia yang kita bahas kemarin. Sebagai seorang yang dipanggil untuk menampakkan keindahan Tuhan pada yang lain, kita sangat dibingungkan oleh dunia yang bergerak terlalu cepat, oleh masyarakat yang terlalu cair, dan dunia yang terlalu bising ini. Kita dengan mudah terseret oleh sekularisme karena kita memang makhluk rapuh. Indah dalam kerapuhan, rapuh tetapi indah. Pertanyaan saya adalah, dalam keindahan. Kalau demikian, bagaimana kita dapat menjaga keindahan imamat kita? Kalau kita ini pada saat yang sama adalah makhluk indah yang menampilkan keindahan Tuhan, tetapi juga rapuh. Oleh karena kita diciptakan dari material yang rapuh. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita menjaga keindahan imamat, karunia imamat yang kita miliki? Bagaimana kita menjaga itu? Kita akan menjawab pertanyaan ini esok para Romo dengan merenungkan menjadi imam ekaristis. Demikian yang bisa saya